Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada semuanya, para mahasiswa yang hadir di kuliah ini. Hari ini kita akan melanjutkan topik kuliah mengenai teknik budidaya tanaman dalam topik khususnya itu mulai dari hama tanaman dan bagaimana teknik cara pengendaliannya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai hama tanaman padi dan bagaimana cara atau teknik pengendaliannya. Jadi hama tanaman padi itu adalah jenis binatang yang memakan atau menghisap zat makanan tanaman padi sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian. Kerugian di sini maksudnya kerugian secara ekonomi. Hama penting pada tanaman padi itu sebenarnya banyak, diantaranya yaitu warang coklat, warang hijau, penggerek batang padi, tikus, dan keong emas. Kalau kita lihat pertumbuhan dan perkembangan hama padi di lapangan, jadi pertumbuhan itu biasanya pertumbuhan ukuran, kalau perkembangan itu perubahan bentuk atau perubahan jaringan. Misalnya kalau hama padi itu dari kelompok serangga itu dimulai dari telur, kemudian telur mentas menjadi larva. Di larva nanti ada beberapa kali ganti kulit. Ada yang langsung menjadi imago, ada juga yang melalui pembentukan kepompong dulu, baru setelah kepompong selesai membentuk imago atau serangga dewasa, bisa berupa kupu maupun ulat. Kupu atau lalat. Jadi larva sendiri itu bisa berkembang ukuran, tapi juga bisa ada perbedaan untuk larva tergantung serangga. Kalau misalnya kupu-kupu itu biasanya itu aktifnya malam, aktif siang hari, sedangkan mengat pada kupu aktifnya siang hari, mengat aktifnya malam hari. Bagian tanaman padi bisa kita lihat ada beberapa bagian. Jadi kalau bulir padi itu yang menyerang hama bulir padi, kalau daun padi itu hamanya hama daun padi, kalau pada batang padi itu hamanya hama batang padi, sedangkan di akarnya, akar padi itu ada hama akar padi. Hama tanaman padi bisa dikelompokkan menjadi beberapa golongan, pertama hama-hama yang berhabitat di dalam tanah, yang kedua kelompok hama yang menyerang fase vegetatif, kemudian berikutnya hama yang menyerang fase generatif. Hama-hama yang berhabitat di dalam tanah atau soil pest misalnya yaitu semut, rayap, uret, anjing tanah, kumbang moncong. Sedangkan hama-hama yang menyerang pada fase vegetatif tanaman padi yaitu contohnya lalat bibit, lalat pengorok pucuk, hama putih, ganjur atau hama ganjur, kemudian penggerek batang, ulat geraya, beling tanah. Hama-hama fase generatif itu contohnya walang sangit, warang coklat, warang hijau, dan hama putih palsu. Sekarang kita lihat satu persatu, dimulai dengan walang sangit atau nama ilmiahnya Leptocoryza. Di walang sangit ini baik imago maupun nimfanya makan biji padi atau butir padi pada fase masak susu. Jadi waktu padi masih muda disenangi oleh walang sangit. Serangan walang sangit ini bisa mengurangi hasil sebanyak 30%, jadi cukup tinggi. Walang sangit berbentuk ramping dan berwarna coklat muda, berukuran panjang 19 mm dengan bintik-bintik yang jelas pada bagian samping bawah abdomen. Di bawah tapi bagian samping itu ada bintik-bintiknya. Kalau kita lihat mulai dari telurnya, telur walang sangit itu berbentuk lonjong atau oval dan mengkilat dan berwarna coklat kemerahan. Telurnya diletakkan dalam kelompok atau diletakkan secara berkelompok sebanyak 10-20 butir per kelompok itu dalam 1 hingga 3 baris di sepanjang pelepah di permukaan atas daun padi. Nanti telur yang sudah menetas menjadi nimfa
Di serangga mudanya disebut nimfa. Nimfa melewati 5 instar nimfa, dan instar yang lebih muda berwarna pucat, dan nimfanya memiliki antena yang panjang. Instar yang lebih tua berukuran panjang, yaitu antara 1,8 sampai 6,2 mm, berwarna hijau kekuningan. Kerusakan akibat dari serangan walang sait ini mempunyai ciri-ciri, yaitu serangan walang sait menyebabkan biji padi menjadi kosong atau kecil selama fase masak susu. Di padinya kosong, padi yang masih muda kosong, tidak ada isinya. Pada saat isi padi masih lunak atau sudah keras, serangan walang sait menyebabkan butiran berubah bentuknya atau berbintik-bintik. Butir padi menjadi gelap akibat tercecernya endosperm. Jadi karena biji sudah digigit, ditusuk oleh walang sait dan keluar cairan endosperm, sehingga itu tercecer dan menimbulkan warna gelap pada biji padi. Tercecernya endosperm ini dapat menjadi media infeksi jamur. Jadi padi muda yang diserang walang sait terkadang ada bintik gelap, itu akibat dari infeksi jamur. Cara mengatasi hama walang sait ini pertama yaitu dengan sanitasi lingkungan atau pembersihan lingkungan dari gulma-gulma atau rumput-rumputan yang lain yang dikhawatirkan untuk menjadi tempat hidup walang sait. Kemudian menanam padi secara serempak. Padi ditanam secara bersama-sama dalam skala luas. Ini prinsipnya seperti model pengenceran, jadi makin luas tanaman padi itu maka serangan akan lebih menyebar, bukan berkonsentrasi pada satu tempat. Kemudian cara lain yaitu dengan pengendalian secara hayati, itu dengan menggunakan agen hayati yang berupa parasitoid, biasanya berupa serangga kecil yang memarasit walang sait, dan juga bisa digunakan jamur, misalnya jamur Beauveria bassiana. Bisa juga menggunakan perangkap, yaitu menggunakan bangkai kepiting, karena hama walang sait ini sangat tertarik pada bau busuk atau bau bangkai. Perangkap ini sangat efektif saat malai padi sudah keluar. Cara terakhir yaitu menggunakan cara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan bahan kimia insektisida. Hama yang lain selain walang sait di padi yaitu warang coklat. Nama latinnya ini Parvata lugens. Warang coklat ini termasuk Rhodohomoptera famili Dilphacidae. Perkembangan hidupnya itu melalui fase telur, kemudian telur menetap jadi nimfa. Nimfa setelah itu selesai nimfa berubah jadi imago yang disebut walang sait. Imago atau serangga dewasanya disebut walang sait. Telurnya berbentuk lonjong dan diletakkan secara berkelompok, atau istilah lain itu dalam bentuk massa telur atau paket telur. Bentuknya seperti satu sisir pisang di jaringan pelepah daun yang menempel pada batang dan berwarna transparan keputihan dengan panjang 1,3 mm. Fase yang merusak yaitu fase nimfa dan fase imago. Nimfanya mengalami 5 kali ganti kulit, jadi ada 5 instar. Stadia nimfa ini berlangsung kira-kira 30 hari per sebulan. Imago betina dapat bertelur hingga 600 telur. Dengan kata lain, kepedeannya atau fekunditasnya banyak 600 butir telur yang diletakkan berjajar, ya satu jajarnya kira-kira sebanyak 5-30 telur. Warang coklat dapat menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai waktu panen. Nimfa dan imago menghisap cairan tanaman pada bagian pangkal batang padi. Gejala warang coklat pada individu rumpun dapat terlihat dari daun-daun yang menguning, kemudian tanaman ngering dengan cepat seperti terbakar. Gejala ini biasanya dikenal dengan istilah berban atau disebut juga puso. Gejala berban atau puso ini terlihat sebagai bentuk lingkaran yang menunjukkan pola penyebaran warang coklat yang dimulai dari satu titik, kemudian menyebar ke segala arah dalam bentuk lingkaran.
Tanaman muda yang terserang akan menguning dan mati. Tanaman tua pertumbuhannya akan merana dan bulir padi menjadi hampa, tidak berisi. Untuk mengendalikan warna coklat ini ada berbagai cara. Pertama yaitu pengendalian dengan cara mekanik dan fisik, misalnya dengan menggenangi persemaian selama sehari. Juga dengan menyapu persemaian dengan jaring untuk menghilangkan berang. Juga dengan cara pengendalian hayati atau pengendalian biologi. Di alam, warna coklat ini musuh alamnya diantaranya itu laba-laba dan ada juga parasit dari telur, kemudian sehingga risiko serangannya kecil. Cara terakhir yaitu pengendalian dengan menggunakan pestisida. Insektisida yang efektif antara lain yang berbahan aktif amitraz, bisa juga buprofezin, kemudian jamur Beveria bassiana, juga bahan kimia BPMC, dan bipronil, amidacloprid, karbofuran, karbosulfan, metylcarb, MIPCI, plus oksur ataupun menggunakan yang lain itu thiamethoxam. Jadi sesuai dengan namanya, disebut warna coklat. Nah, ini gejala puso itu sebagai berbahan tadi biasanya bentuk lingkaran dimulai dari titik serangan wereng dan menyebar ke seluruh dan berbentuk lingkaran di lahan padi. Nama lain dari tanaman padi yaitu wereng hijau, atau nama latinnya Neophytex sp. Werengnya termasuk ordo Homoptera, famili Delphacidae. Perkembangan hidupnya juga melalui fase telur dan belum menetap jadi nimfa. Nimfa setelah beberapa kali ganti kulit menjadi imago juga. Telurnya berbentuk lonjong dan diletakkan secara berkelompok seperti satu sisir pisang di dalam jaringan pelepah daun yang menempel pada batang dan berwarna transparan sampai kuning pusat dan menetas seminggu setelah diletakkan. Kehadiran nimfa ditandai dengan banyaknya exuvia, seperti yaitu cangkang bekas ganti kulit. Tubuh imago berwarna hijau daun, berukuran panjang antara 4 sampai 6 mm. Wereng hijau ini menghisap cairan dari dalam daun bagian pinggir, tidak menyukai pelepah ataupun daun-daun bagian tengah. Wereng hijau menyebabkan daun-daun padi berwarna kuning sampai kuning oranye. Penurunan jumlah anakan dan pertumbuhan tanaman yang terhambat atau menjadi amendek, disebut juga kerdil. Peran wereng hijau ini dalam pertanaman padi menjadi penting karena wereng hijau ini merupakan vektor penyakit tunggro. Jadi penyakit tunggro ini merupakan salah satu penyakit virus terpenting di Indonesia. Tunggro adalah penyakit virus pada padi yang biasanya terjadi pada fase pertumbuhan vegetatif dan menyebabkan tanaman tumbuh kerdil atau memendek dan berkurangnya jumlah anakan. Untuk mengendalikan wereng hijau ini yaitu pertama dengan menanam varietas yang tahan terhadap wereng hijau seperti BB28, BB29, BB30, Tukat Tanu, Alimas, Benduito, dan lain-lain. Cara lainnya dengan pembajakan di bawah sisa tunggul yang terinfeksi virus tadi itu. Atau dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang sakit. Tentunya juga disarankan untuk menanam secara serempak dan juga menggunakan pergiliran tanaman, yaitu menanam tanaman lain selain padi pada musim berikutnya. Cara terakhir yang bisa digunakan yaitu menggunakan insektisida yang efektif, terutama yang berbahan aktif BPMC, buprofezin, atau imidacloprid. Wereng hijau tadi warna hijau, jadi namanya berwarna hijau, disebut wereng hijau.
Amalan yang menyerang padi yaitu disebut penggeret batang padi. Nama latinnya Scirphofaga spp. Penggeret batang padi ini termasuk hama paling penting pada tanaman padi yang sering menimbulkan kerusakan yang berat dan kehilangan hasil yang tinggi, dan secara nyata merusak malai sehingga mengurangi jumlah malai yang dapat dipanen ataupun dalam fase vegetatif. Penggeret batang padi ini mematikan titik tumbuh. Di lapangan, keberadaan penggeret batang padi ini ditandai oleh kehadiran ngat. Ngat itu semacam kupu-kupu yang aktifnya malam hari. Penggeret batang padi ada bermacam-macam. Yang pertama itu penggeret batang padi kuning. Nama latinnya Scirphofaga incertulus, dan juga disebut Riboriza incertulus. Perkembangan hidupnya itu melalui fase telur, dan telur menetap di larva. Larva setelah berganti kulit beberapa kali menjadi pupat kepompong. Setelah kepompong selesai menjadi imago untuk serangga dewasanya. Penggeret batang padi kuning ini bentuk imago jantan dan betinanya berbeda. Telur berbentuk seperti cakram, diletakkan dalam kelompok atau dalam paket setelah lain atau dalam masa telur yang berjumlah 50 sampai 150 butir per kelompok dan ditutupi oleh rambut-rambut berwarna coklat. Larva berwarna kekuningan dengan kepala berwarna jingga, sehingga disebut penggeret batang padi kuning. Pupa atau kepompongnya berbentuk memanjang dengan warna kuning putih. Pupanya selalu ditemukan pada bagian batang yang terbawah dan sering di bawah permukaan tanah. Stadium pupa, karena stadium pupa ini biasanya 7-11 hari. Jadi bedanya imago jantan dengan betina itu ada pada sayapnya. Sayap depan imago jantan berwarna coklat terang atau kuning jerami dengan bintik-bintik hitam yang samar-samar, bintiknya kurang begitu jelas. Tetapi sayap depan imago betina berwarna kuning jerami dengan bercak hitam yang jelas pada bagian tengahnya. Penggeret batang berikutnya yaitu penggeret batang padi putih. Nama latinnya Scirphofaga inutata. Satu lagi nih ya, mungkin ya. Jalannya. Nama padi yang dari penggeret batang berikutnya itu penggeret batang padi putih, disebut dalam nama Latin Scirphofaga inutata, bisa juga disebut Riboriza inutata. Bentuk imagonya itu serangga dewasa hampir sama dengan penggeret batang padi kuning, hanya seluruh tubuhnya berwarna putih. Bentuk telur, larva, dan pupa juga hampir sama dengan penggeret batang padi kuning. Kedua penggeret ini dapat dibedakan secara jelas hanya pada imagonya. Hama penggeret batang padi ini menimbulkan gejala kerusakan yang sama karena cara hidupnya sama. Tiang-tiang gerek yang dibuat larva dapat memutuskan perjalanan air dan unsur hara dari akar sehingga dapat melemahkan tanaman padi. Hama ini dapat merusak tanaman pada semua fase tumbuh, baik pada saat di pembibitan, fase anakan maupun fase berbunga. Apabila serangan terjadi pada fase vegetatif, maka daun tengah atau pucuk tanaman mati karena titik tumbuhnya dimakan oleh penggeret tadi. Pucuk yang mati akan berwarna coklat dan mudah dicabut. Gejala serangan pada tahap ini disebut sundep. Kalau serangan terjadi pada fase generatif, maka malai akan mati karena pangkalnya dikerat oleh larva. Malai yang mati akan tetap tegak, berwarna abu-abu, kupu putih, namun bulirnya hampa. Gejala ini disebut beluk. Dengan kata lain, gejala serangan penggeret batang padi pada fase vegetatif disebut sundep. Gejala serangan penggeret batang padi pada fase generatif
istilahnya beluk. Untuk mengendalikan penggirek batang padi ini ada berbagai cara. Pertama dengan cara kultur teknis, itu juga cara budidaya tanaman atau cara bercocok tanam, itu menanam varietas yang cepat dewasa dan menanam padi secara serempak. Kemudian cara berikutnya yaitu menggunakan varietas yang tahan, misalnya varietas BP36, BP32, IR66, dan IR77. Yang terakhir caranya yaitu menggunakan insektisida. Insektisida yang efektif terhadap penggirek terutama yang berbahan aktif karbofuran, benzosulfat, karbosulfan, bimenipo, amidras, dan fipronil. Jadi penggirek batang padi kuning dan penggirek batang padi putih itu dibedakan dari warna imago yang jelas. Jadi kalau penggirek batang padi kuning memang imagonya berwarna kuning, sedangkan penggirek batang padi putih imagonya berwarna putih. Gejala serangannya, kalau penggirek batang padi itu menyerang padi fase vegetatif, ini gejala sendep istilahnya. Sedangkan kalau padi yang diserang itu fase vegetatif, maka gejalanya disebut gejala beluk.